Ini masih terpaku dengan produk yang setengah jadi Pak Irwandi, bakal nikel pig iron gitu ya. Nah ini bahkan hampir totalnya nikel pig iron itu udah 99%. Apa yang salah dengan kondisi dan keadaan ini gitu ya? Dan kapan kita bisa mungkin masuk ke barang jadi begitu ya, bukan lagi barang setengah jadi nih Pak Irwandi? Ya, itu yang sebenarnya kita inginkan dari hulu ke hilir. Ya, jadi kalau kita lihat sekarang ini biji nikel ini mempunyai dua jalur. Satu jalur ke arah stainless steel, di mana Ibu menyebutkan tadi antara lain ada NPI, ferronikel ya, dan ada yang lain. Nah, kemudian jalur kedua misalnya nikel matte, kemudian MHP yang jalur ke arah baterai untuk mendukung mobil listrik. Nah, ini yang sedang dirintis untuk bisa bergerak lebih cepat ya. Karena memang kalau kita lihat sebagian besar memang kebutuhannya itu untuk NPI, dan yang investor yang masuk kebanyakan dari Tiongkok, dan ini memang menggunakannya untuk stainless steel. Jadi bagaimana bisa bergerak cepat untuk pemanfaatan nikel kadar rendah untuk lari kepada industri baterai. Secara sekali lagi jangan kehilangan momentum, karena kendaraan listrik banyak dirintis, Tesla, Volkswagen, dan lain-lain. Nah, kalau kita tidak menggunakan waktu yang tepat, maka kita akan tentunya akan lebih lambat jalannya untuk pemanfaatan nikel kadar rendah ini. Kalau kita kaitkan dengan royalti yang diharapkan para pelaku begitu ya, ini seperti apa Pak? 0% begitu ya untuk royaltinya, apakah cukup masuk begitu dengan apa yang didapatkan untuk di batu bara begitu ya, untuk klasifikasi batu bara, ini untuk di nikel seperti apa Pak? Ya, dalam peraturan pemerintah memang sudah diatur untuk nikel ya, nikel royaltinya sudah tertentu. Nah, memang dalam kerjasama yang sedang dirintis oleh Main ID melalui Aneka Tambang dengan pihak Korea dan pihak CATL ini, memang ada permohonan untuk menurunkan royalti kadar rendah ini menjadi 0. Nah, ini sudah diproses oleh di Kementerian SDM, tapi mungkin bukan 0 ya, tetapi tentunya ada keistimewaan bagi mereka yang akan melaksanakan penggunaan nikel kadar rendah ini untuk proyek ke arah baterai. Demikian, Bu. Kalau bukan 0% berarti ada seperti apa nih Pak skemanya? Iya, atau mungkin dikenakannya mungkin berjenjang atau seperti apa nih Pak Irwandi? Dan tujuannya supaya proyek ini berjalan. Untuk ujung-ujungnya supaya internal rate of return, net present value-nya itu tentunya positif. Sehingga mereka bisa berjalan dengan baik dari segi finansial. Itu tujuannya. Jadi tentunya sudah ada perhitungan-perhitungan yang akan dimatangkan dengan Departemen Keuangan. Akan ada apa lagi nih Pak Irwandi, kira-kira insentif yang diberikan begitu ya? Butuh berapa lama dan butuh apa saja sebenarnya sweetener dari sisi insentif-insentif sampai nanti ini running begitu ya, dari sisi industrinya, kemudian juga bisa mencapai nikel yang barang jadi begitu ya, bukan lagi setengah jadi Pak Irwandi. Ya, sebenarnya sama dong, untuk batu bara ada dua macam insentif. Satu insentif fiskal seperti tadi royalti dan kemudahan lain yang memang sudah diatur di dalam peraturan pemerintah, dan satunya lagi adalah insentif non fiskal. Mereka yang mengusahakan hilirisasi tentunya akan diberikan perpanjangan setiap 10 tahun sampai dengan cadangannya habis, dengan catatan kemajuan hilirisasinya, kemajuan smelternya memenuhi persyaratan yang ada. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store, dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.